A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan ceritakan tentang kisah 3 orang yang diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasul, "Inna salasatan fi bani Israel abros wa a'ma wa akra." Diceritakan bahwa dahulu di zaman Bani Israel ada 3 orang, yang mana 3 orang ini Allah uji dengan penyakit. Orang pertama kena penyakit abros. Abros itu penyakit kulit, baros. Jadi kulitnya itu rusak, mungkin semacam kurap gitu ya. Penyakit ini penuh di badannya. Jadi orang-orang jijik melihatnya. Lalu kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji orang ini. Orang yang terkena penyakit kulit dari sekujur badannya, dari kaki sampai kepala ini, dan manusia menjauhinya karena jijik. Tidak ada yang mau dekat sama ini orang, tidak mau berteman dengan dia juga karena takut ketularan. Maka Allah mengutus satu malaikat untuk mengujinya. Kata malaikat ini, "Ayyu syai'in ahabbu ilaih?" Wahai fulan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu permintaan, kira-kira apa yang kau inginkan? Maka orang ini mengatakan, "Faqala launun hasanun wajildun hasanun qad khojarunin nasu qala famasahahu fajahaba anhu." Maka dia pun mengatakan, kalau Allah memberikan sesuatu kepadaku, yang aku inginkan hanya warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus, karena sudah terlalu lama penyakit ini menimpaku. Manusia lari dari ini, aku ingin kulitku bagus agar manusia tidak lari dariku. Maka tiba-tiba malaikat yang menjelma menjadi manusia itu mengusap kulitnya ini orang. Dan ketika diusap, fajahaba anhu, tiba-tiba hilang penyakitnya itu, hilang dalam sekejap. Dan betul-betul kulitnya menjadi indah. Bagus kulitnya, bersih, dan orang-orang menyukainya. Setelah itu kemudian malaikat yang menjelma menjadi manusia mengatakan, "Ayyul mali ahabbu ilaih?" Sekarang kata malaikat, "Harta apa yang kau sukai?" Dan harta di zaman itu adalah berupa peternakan. Maka orang ini mengatakan, "Yang aku sukai dari hewan itu adalah al-ibilu. Aku suka dengan unta." Maka diberikan kepadanya unta 2 pasang, unta jantan dan betina. Baik, setelah itu kemudian kisah yang kedua, kisah laki-laki yang disebutkan di sini a'ma. A'ma itu buta. Kejadiannya sama. Malaikat datang kemudian bertanya, "Hai fulan, kalau seandainya Allah memberikanmu sesuatu, kira-kira apa yang kau inginkan?" Maka jelas si buta mengatakan, "Aku tidak menyukai apapun, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pandangan kepadaku, mengembalikan penglihatanku supaya aku bisa melihat." Kemudian diusap matanya oleh malaikat, tiba-tiba dia pun bisa melihat kembali. Kemudian setelah melihat, maka malaikat ini mengatakan, "Ayyul mali ahabbu ilaih?" Kata malaikat, "Harta apa yang kau sukai?" Kemudian dia memilih al-ghanam, kambing. Maka diberikan kepadanya kambing 2 pasang, kambing jantan dan kambing betina. Kemudian yang ketiga, orang yang botak kepalanya, yang tidak pernah tumbuh rambutnya dan jelek. Ya, akhirnya kemudian ketika malaikat datang, sama, malaikat bertanya, "Jika Allah memberikanmu sesuatu, apa yang kau inginkan? Doa apa yang akan kau pinta?" Lalu dia mengatakan bahwa dia menginginkan rambutnya itu tumbuh dan memiliki rambut yang indah. Maka Allah kabulkan. Diusap kepalanya oleh malaikat, lalu tiba-tiba tumbuh rambutnya. Kemudian ditanya, "Binatang apa yang kau sukai?" Atau harta apa yang kau sukai? Dia pun kemudian meminta sapi. Dan cerita ini, kisah ini sampai di sini. Kemudian berlalulah tahun demi tahun,
yang mana diceritakan yang punya unta ini menjadi banyak untanya sampai satu lembah. Yang punya sapi menjadi banyak sapinya hingga satu lembah. Dan yang punya kambing juga sama, banyak kambingnya hingga satu lembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan rezeki kepada mereka, kekayaan yang luar biasa dari peternakan mereka. Dari sini teman-teman yang dimuliakan Allah, Allah hendak menguji ketiganya kembali. Mau diuji lagi. Bersyukur ndak nih orang? Apa yang Allah ujikan? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat kembali kepada orang yang dulu penyakit kulit di badannya. Kemudian disembuhkan dan diberikan 2 ekor unta berpasang-pasangan, yang mana orang itu sekarang sudah menjadi juragan unta. Kemudian malaikat ini pura-pura menjadi pengemis, pura-pura jadi orang miskin. Dia datang dan mengatakan, "Wahai fulan, ana rajulun miskin. Saya ini laki-laki yang miskin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan aku kaya, tidak mungkin aku minta-minta kepadamu. Aku ini miskin, aku ini butuh, sangat membutuhkan dirimu. Bisakah kau berikan 1 untamu untukku? Dan itu tidak akan memudaratkanmu, karena untamu banyak, 1 lembah." Dan orang miskin ini hanya minta 1 unta saja. Tetapi subhanallah, orang ini bakhil, pelit, dan tidak mau memberikan untanya. Kemudian orang miskin ini mengatakan, diingatkan oleh malaikat ini tentang kondisi dia dulu, bahwa dia dulu miskin dan banyak penyakit di badannya, tapi dia ingkari. Setelah malaikat ini mengingatkan kondisi dia dulu, kemudian dia juga mengingkarinya. Bahkan dia mengatakan bahwa harta itu hasil jerih payahku sendiri, hasil usahanya. Maka dari situ kemudian malaikat ini mendoakan, kalau memang itu yang terjadi, maka Allah akan kembalikan dirimu sebagaimana sedia kala. Betul, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan semua untanya yang 1 lembah. Kemudian Allah kirimkan lagi penyakit pada kulitnya, bahkan lebih parah daripada yang sebelumnya. Nauzubillah. Orang itu hanya bisa menyesal, orang bakhil. Kemudian malaikat ini menguji kepada orang yang kedua, orang yang kepalanya botak dulu, tapi sekarang sudah kaya karena sapinya 1 lembah. Kata malaikat, "Wahai fulan, aku orang miskin. Berikanlah kepadaku 1 ekor saja sapimu, dan itu tidak akan membuatmu miskin. Tolonglah aku." Rupanya sama, orang kedua ini juga bakhil, pelit. Sama pelitnya dengan orang yang pertama yang kena penyakit kulit tadi. Akhirnya Allah kembalikan lagi dia seperti dahulu. Allah matikan semua sapinya dan rambutnya botak lagi dan jelek. Dan karena merasa jijik dengannya, orang-orang pun menjauh lagi darinya. Udah jelek, botak, miskin, dijauhi. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga, yang mana dulunya orang ini Allah kasih penyakit buta di matanya. Datang malaikat, "Wahai fulan, ana rajulun miskin, orang miskin. Saya ini orang jalanan, orang musafir. Tolonglah berikan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla." Akhirnya kemudian dia mengatakan, "Kalau engkau mau, ambillah kambing itu sesukamu. Kalau engkau mau, ambillah kambing itu sesukamu." Maka tiba-tiba kemudian malaikat itu memegang kambing tersebut, kemudian menyerahkannya kembali. Kemudian mengatakan, "Innama ubtulitum faqad radhiyallahu anka wa sakhitu ala sahibaika." Sesungguhnya aku diutus untuk menguji kalian, dan dilihatnya engkau ridho, maka Allah tetapkan kau tidak buta dan semua harta itu milikmu. Tetapi Allah telah marah, telah murka kepada kedua temanmu, maka Allah kembalikan mereka kepada sedia kala. Di sini mengajarkan kita bagaimana hikmahnya bersyukur, tentang pentingnya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kalian. Teman-teman, jangan pernah takut untuk memberi, untuk berbagi, karena itu tak akan membuatmu miskin. Sedekah tidak akan mengurangi hartamu, dan bersedekah juga menolak bala. Bersegeralah sedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Semoga video ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari anak pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.